Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berjumpa lagi di podcast Media Suara Palu. Kemudian kita juga di podcast Palu. Hari ini kita live di akun Facebook. Dan tamu kita hari ini sebenarnya bukan tamu, kami yang bertandang ke sini. Ketua Bawaslu Sulteng. Dan tema kita sebenarnya hari ini adalah caleg waspada pelanggaran pemilu. Nah, ini penting. Kami juga orang media banyak ternyata yang belum paham soal aturan-aturan yang harusnya tidak boleh dilakukan di tahapan-tahapan pileg yang sudah ada di depan. Baik, saya perkenalkan dulu kalau yang belum kenal Pak Ketua. Ya. Nasrun SPDI MAP. Ya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat. Luar biasa. Semakin sibuk ini Pak Ketua? Ya, makin dekat makin sibuk. Baik, Pak Ketua, kita mungkin random saja untuk pembahasannya hari, tapi tetap tidak akan lari dari tema kita soal tahapan pemilu, khususnya yang ada di depan ini adalah yang sudah berjalan adalah pileg, kemudian legislatif. Nah, Pak Ketua mungkin bisa dijelaskan setelah penetapan DCT kemarin, itu saya melihat ada imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu bahwa tidak ada bentuk-bentuk kampanye yang akan dilakukan itu. Saya ingin tahu Pak Ketua batasannya itu seperti apa ya? 4 November sampai 28 November itu. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Yeah. Saya pertama atas nama lembaga kami mengucapkan terima kasih ya, diberi ruang untuk memberi penjelasan, memberi edukasi ke masyarakat. Ini juga penting dalam rangka pemilu ini kolaborasi itu harus dibangun, termasuk dengan teman-teman media, apalagi media daring seperti ini. Itu penting sekali karena itu adalah bagian yang bisa dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk mensosialisasikan terkait dengan tahapan pemilu ini. Nah, terkait dengan tahapan pemilu yang ada sekarang, kita sudah masuk pada tahapan sudah selesai tahapan pencalonan pasca tanggal 4 kemarin, tanggal 3 November sudah ditetapkan, tanggal 4 mulai diumumkan. Di depan mata kita ini ada masa nanti yang disebut dengan masa kampanye. Ya. Masa kampanye ini akan dilakukan selama 75 hari. Ya. Selama 75 hari dimulai tadi 28 November sampai 10 Februari 2024. Dan di ketentuannya bahwa di ketentuan pasal 27 ya, 27 PKPU 15 tentang kampanye yang terakhir dirubah dengan PKPU 20 ya, 2023 tentang kampanye. Di sana disebutkan bahwa kampanye baru akan dimulai. Ya, baru akan dimulai 25 hari pasca penetapan DCT. Tadi kita sepakat bahwa DCT itu tanggal 3 sudah ditetapkan. Ya. Tanggal 3 ditetapkan, 25 hari kemudian artinya tanggal 28 baru boleh kampanye. Sehingga kalau tadi host menyatakan bahwa ternyata ini kenapa Bawaslu ada himbauan gitu. Nah, himbauan ini sebenarnya untuk kali ketiga yang tertulis ya. Yang tertulis ya, yang kami keluarkan dari Bawaslu, dan di selah antara yang kedua dan yang ketiga itu kami melakukan pertemuan dengan peserta, calon-calon peserta ini. Kami kunjungi ke 17 parpol di tingkat provinsi. Karena ada 17 dari 18 parpol yang berkontestasi tingkat nasional, memang hanya ada 17 yang berkontestasi di tingkat provinsi ya. Kami sudah mengunjungi, kami sudah menjelaskan juga terkait dengan soal 25 hari masa menunggu kita untuk sebelum masuk tahapan kampanye. Kemudian terakhir tanggal 30 Oktober kami dari Bawaslu sudah mengeluarkan himbauan kepada para peserta ini untuk mematuhi beberapa rambu-rambu terkait dengan rambu-rambu selama 25 hari ini. Nah, selama 25 hari kami sudah memberikan beberapa poinnya. Kalau kita mau tarik misalnya yang belum boleh karena frasa tadi di pasal 27 menyatakan bahwa baru akan dimulai 28, artinya sebelum itu belum boleh ada kampanye. Sebelum tanggal 28 belum boleh ada kampanye. Nah, yang jadi menjadi objek Bawaslu adalah pada tanggal 3 seluruh calon ini sudah ditetapkan.
pada saat mereka ditetapkan, mereka menjadi objek pengawasan Bawaslu. Kenapa misalnya sebelum-sebelumnya, kenapa banyak baliho belum? Ya, karena memang mereka belum peserta. Objek pengawasan Bawaslu adalah salah satunya peserta. Karena sudah tercatat. Ya, tercatat peserta dan penyelenggara. Itu yang menjadi yang dilihat oleh Bawaslu. Nah, begitu dia jadi peserta, maka dia adalah objek pengawasan Bawaslu. Nah, begitu dia ditetapkan sebagai peserta, maka dia berpotensi, lagi-lagi ya, berpotensi sebagai pelaku pelanggaran. Jadi berpotensi sebagai pelaku pelanggaran. Salah satunya adalah kampanye yang tadi masih ada di range waktu di 25 hari. Range waktu yang di 25 hari yang belum boleh kampanye. Nah, kalau kita melihat apa sih yang disebut dengan kampanye? Kalau dalam penjelasan umum di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dan di PKPU 15 untuk PKPU 20 ya. Di sana dijelaskan bahwa kampanye itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta atau pelaksana kampanye dalam rangka menyampaikan visi misi, program kerja, dan atau dia menjadi pilihan dan atau citra diri. Nah, jadi ini yang kalau kita mau lihat unsur kampanye, sehingga di 25 hari ini yang kami lihat adalah dengan metode apapun yang dilakukan oleh para peserta ini, kita melihat apakah dalam metode apakah itu soal tatap muka atau lewat penyebaran alat peraga, apakah di sana ada dia menawarkan visi misi, apakah di sana dia menawarkan terkait dengan program kerja, atau dia memberikan citra diri. Nah, kalau kita menyampaikan citra diri, maka citra diri yang akan dilihat itu adalah, kalau partai politik citra dirinya itu adalah logo dan nomor urutnya. Kalau para caleg ya, caleg ini ya, termasuk presiden ya, calon presiden nanti yang akan ditetapkan tanggal 13, ini nanti citra dirinya adalah lambang foto gambar mereka dan nomor urut. Itu adalah citra diri mereka. Nah, itu yang dilihat. Nah, termasuk juga yang kami lihat yang kami minta untuk ditertibkan baik secara mandiri maupun dengan koordinasi kami di jajaran Bawaslu Kabupaten Kota, itu soal ajakan. Nah, ajakannya ini dimaknai eksplisit maupun implisit, baik melalui kata-kata ataupun melalui simbol-simbol, misalnya paku mencoblos. Jadi itu juga bagian dari ajakan untuk tata cara bahwa ini mencoblos, kira-kira begitu ya. Jadi itu yang kita lihat bahwa itulah simbol ajakan. Nah, itu yang kita lihat. Jadi unsur kampanyenya dan unsur ajakannya. Itu yang kita lihat. Nah, sehingga di range waktu ini kami meminta di dalam himbauan Bawaslu, kami meminta peserta ayo turunkan secara inisiatif secara mandiri. Kenapa kami minta secara mandiri, dan memang kami agak lebih minta ke jajaran lebih persuasif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masa kampanye ini agak beda dengan masa kampanye di 2019. Masa kampanye di 2019 itu 6 bulan 20 hari. Sekitar 204 hari. Ini hanya 75 hari. 75 hari. Nah, belum lagi masa menunggu, masa antara penetapan DCT dengan kampanye. Kalau dulu 2019 itu 3 hari. Hanya 3 hari. Sekarang 25 hari. Nah, ini ya agak range waktu. Jadi, kami lebih meminta ke teman-teman, kenapa harus mandiri? Karena kita ini ingin mereka bisa memanfaatkan kembali nanti alat peraga yang mereka gunakan ini pada saat nanti kampanye. Tanggal 28. Jadi masa kampanye mereka memanfaatkan. Makanya saya minta ke teman-teman koordinasinya baik. Kalau ada misalnya ada alat peraga yang tersebar dan itu sudah mengandung unsur kampanye dan mengandung ajakan, mohon ditertibkan. Nah, memang akan ada teman-teman lihat, kok ini masih ada yang berdiri. Kalau cuma fotonya, Pak, kami tidak bisa tertibkan. Tanpa ada unsur-unsur ajakan. Unsur ajakan atau unsur kampanye tadi kan. Kalau kampanye, citra diri hari itu harus kumulatif dia. Ada nomor urut dan lambangnya, misalnya nomor urut dan lambang atau untuk partai. Karena dia melanggar pasal 69 di PKPU 15 ya. Nah, atau bagi peserta lain itu adalah gambar dia dan nomor urutnya. Kalau hanya gambar saja itu tidak terpenuhi unsur citra diri. Nah, itu
Makanya di masa 25 hari ini, kecuali nanti masa tenang. Kalau masa tenang memang biar fotonya kita minta turunkan semua. Kan gitu. Jadi sekarang kami menghimbau, tentu kami juga berharap masyarakat juga untuk aktif mengecek tahapan apa sih sebenarnya yang sedang berjalan sekarang. Kenapa? Masyarakat juga harus tahu agar begitu dapat informasi, misalnya oh masih banyak baliho yang berdiri. Bawaslu tidak bekerja. Ya, tapi memang itu derita pengawas. Kalau kami sebagai lembaga pengawas itu bahwa kalau nanti ada kecurangan, misalnya ada potensi kecurangan atau mungkin ada terjadi sesuatu di lapangan, tentu yang akan dicari pengawasnya. Jadi bukan penyelenggara teknisnya. Jadi biasanya itu deritanya. Tapi kalau ini berhasil, penyelenggara teknisnya yang akan dapat pujian. Jadi satu yang saya sampaikan ke jajaran kami, jangan pernah mengharap pujian dari kerja-kerja pengawasan itu. Jadi karena kalau mengharapkan pujian, pasti kita akan begitu orang katakan, tidak bekerja, kita gerah. Padahal tidak. Kita harus butuh menjelaskan ke orang bahwa kenapa tidak ditertibkan. Misalnya ini yang tidak terpenuhi unsurnya. Kenapa? Kami Bawaslu adalah lembaga yang taat dan tunduk dan patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan itu yang kami laksanakan. Jadi itu soal dilema ya, soal dilemanya saja ya, bahwa nanti misalnya ada masukan dari masyarakat. Kemarin saya minta ya kalau masukan masyarakat, ayo silakan, kami membuka diri. Apapun itu. Kira-kira begitu ya, soal terkait dengan kampanye. Baik. Nah, di tahapan ini adakah waktu untuk disebutkan juga Pak Ketua tahapan sosialisasi misalnya? Itu bagaimana maksudnya itu? Nah, yang di tahapan ini kalau kita membaca pasal 79 ya, pasal 79 PKPU 15 yang ganti dengan PKPU 20 ya, karena PKPU 20 perubahan yang memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 ya, terkait dengan kampanye di fasilitas pemerintah. Nah, di pasal 79 itu dijelaskan bahwa partai politik peserta pemilu itu dapat melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik. Jadi sosialisasi di internal partai politik itu hanya ada dua, bisa dilaksanakan dengan dua metode ya. Satu, pemasangan bendera. Jadi satu, pemasangan bendera. Yang kedua, tatap muka. Nah, tatap muka ini bisa jadi mereka mengajukan adalah karena dia internal, misalnya pertemuan para kader-kader partai, atau kemudian pertemuan dengan pembekalan saksi. Jadi intinya, pertemuan itu hanya boleh di internal, misalnya pertemuan di kantor ranting yang ada di desa, di kelurahan, silakan melakukan pertemuan, tapi sifatnya internal dan kemudian tidak ada penyebaran alat peraga. Ini yang kurang dipahami juga mungkin oleh beberapa peserta kita. Kok dipikirnya bahwa sosialisasi itu bisa ngumpul orang lain, padahal ini internal saja. Ini harus juga diberi pemahaman juga ini. Karena jangan salah. Ya, kita jangan sampai bilang bahwa kumpul kemudian dibagi baju kaos, nggak boleh. Nanti baru boleh itu pada tanggal 28 sampai 10 Februari. Nah, 28 November itu misalnya juga ini di ketentuan PKPU itu boleh memberikan misalnya baju, topi, jilbab, tapi nilai konversi barangnya itu tidak boleh melebihi dari 100.000. Nah, ada aturannya. Ya, tapi jangan sampai gula pasir. Gula pasir itu bukan bahan kampanye, itu bahan sembako namanya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi jangan sampai gula pasir ditaruh stiker. Nah, itu bukan stikernya yang kampanyenya, kan begitu. Jadi gula pasir, minyak goreng, beras, itu namanya pemberian barang dan itu bisa dikualifikasi nanti sebagai bentuk money politik. Jadi hati-hati ya kalau nanti jangan dimaknai bahwa ini sebagai alat peraga yang ditempel. Iya, tidak. Jadi yang boleh itu alat peraga. Jadi dia berupa alat peraga. Alat peraga yang bisa dikonversi itu misalnya stiker, kalender, baju, topi, kan begitu. Yang jelas nilai konversi barangnya itu tidak boleh lebih dari 100.000. Gitu. Jadi ada yang bikin tas toh di dalamnya gula. Itu tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Ada isinya tidak boleh. Tasnya mungkin boleh.
Kalau tas Hanya gambar. hanya goodie bag-nya ya boleh saja, karena itu nanti lihat nilai konversinya ya. Oke, tidak boleh isi dalamnya diisi sembako. Tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jadi harus di mana bahwa pada saat masa kampanye, apalagi masa tenang dan masa pungut hitung, ini tidak boleh dilakukan lagi penyebaran sembako. Nah, kita lagi menunggu petunjuk teknis juga terkait dengan beberapa kalau dulu ya sudah ada petunjuk teknis yang disusun oleh KPU. Kita sedang menunggu apakah nanti cepat petunjuk teknis terkait dengan berapa nilai konversi bagi pengganti transport kalau kita mengumpulkan orang. Jadi kemudian berapa kalau dulu ada memang kemudian berapa nilai nilai konsumsi, misalnya makanan itu berapa. Misalnya 35.000, snacknya 15.000. Jadi begitu. Jadi ada batasan-batasannya. Jangan juga kasih snack yang kira-kira 100.000 satu orang, kan tidak mungkin. Jadi ini semua diatur ya, biar semua sesuai dengan ketentuan. Baik sekali Pak Ketua. Pak Ketua, ini kan tadi sudah dijelaskan. Kalau melanggar, ada pelanggaran itu tentu ada sanksi-sanksi yang akan nanti didapatkan oleh peserta ini, khususnya yang di depan ini adalah yang sudah mulai inilah tahapan pileg. Bisa mungkin disampaikan ke publik juga penonton kita, sanksinya itu apa kira-kira? Selain dengan PKPU ini juga saya dengar ada undang-undang pemilu itu. Ya, di Undang-Undang Pemilu di pasal 492 ya, di sana dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kampanye di luar jadwal. Yang telah ditetapkan KPU. Nah, keterpenuhannya bahwa yang dilihat itu adalah sekarang sudah ada peserta, masa kampanye sudah ditentukan, kemudian nanti tempat-tempat nanti akan ditentukan oleh KPU kemudian berdasarkan surat keputusannya. Kita menunggu surat keputusan terkait dengan penetapan jadwal kampanye. Nah, terkait dengan di pasal 492 ya, 492 itu sudah dijelaskan bahwa kalau kampanye di luar jadwal maka ancaman pidana itu 1 tahun. Ancaman pidananya pidana pemilu ya. Kalau nanti berdasarkan putusan pengadilan diputuskan si A misalnya melanggar ketentuan terkait dengan kampanye di luar jadwal. Kalau itu maka secara otomatis nanti sanksi administrasinya juga mengikut. Apa sanksi administrasinya? Diskualifikasi. Wah, langsung dicoret. Ya, jadi kampanye di luar kampanye di luar jadwal itu juga ancamannya juga ngeri-ngeri sedap buat teman-teman. Selain pidana bisa dicoret. Ya, kalau misalnya kalau dia kena pidana otomatis nanti administrasinya ngikut. Jadi melekat begitu ya. Melekat. Jadi kalau begitu pidananya misalnya terkait dengan politik uang atau bagi-bagi sembako tadi, nah harus dilihat itu nanti di masa kampanye, di masa setelah ditetapkan ini hati-hati membagi sembako. Kalau sudah ditetapkan, kalau sudah merugi ya harus ikuti aturan ini. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi memang ada beberapa kriterianya juga nanti kita pelajari kalau terkait dengan soal politik uang. Tapi yang jelas di 2019 ada beberapa calon ya, ada beberapa peserta yang didiskualifikasi hanya gara-gara kedapatan. Dan kemudian terbukti di pengadilan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana pemilu. Jadi kalau pidana pemilu itu selalu pintu masuknya tidak akan di aparat penegak hukum. Pintu masuknya ke Bawaslu dulu, baru nanti diolah oleh dapur Gakumdu namanya. Nah, dari Gakumdu baru dibawa ke pengadilan. Nanti biasanya sekitar 50-an hari akan ada putusan. Jadi 7+7, kemudian nanti di Bawaslu, nanti di Gakumdu, nanti akan ada prosesnya sekitar 50-an hari. Jadi ada beberapa yang didiskualifikasi hanya karena terbukti. Jadi memang tahapannya akan panjang sedikit ya, misalnya 50-an hari, tapi konsekuensinya luar biasa. Kalaupun sudah terpilih, tapi tiba-tiba terbukti, hangus. Jadi ini penting untuk kita jaga bersama, dan harapannya kalau kami sih bagi peserta, kami minta kalau memang ada yang mau dilakukan kegiatan, silahkan konsultasikan ke kami di Bawaslu. Ya, lebih bagus begitu daripada jalan sendiri kemudian salah. Ya. Baik, Pak Ketua, di dalam beberapa tahapan ini kan sudah disampaikan Pak Ketua tadi. Kita ingin tahu bagaimana peran Bawaslu Sulteng, karena ada ternyata kabupaten kota begitu.
Iya. Nah, di Morut yang saya baca beritanya itu sudah melakukan penertiban. Iya. Sementara Bawaslu Sulteng ini perannya apa sebenarnya dalam urusan penertiban ini khusus? Ya, pendekatan yang kami lakukan sekarang, ya, pendekatan terkait dengan penertiban alat peraga itu juga melakukan pendekatan bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya instansi terkait, khususnya juga terkait dengan penegakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait dengan estetika, keindahan, kebersihan, dan tata kota. Jadi misalnya kalau itu berkenaan dengan di Perda ini tidak boleh dipasang-pasang di sini. Oh ya. Nah, jadi itu dilakukan juga penertiban. Jadi bersama-sama dengan pemerintah daerah, misalnya ada di beberapa tempat karena ada lagi penilaian adipura, dibersihkan di beberapa RTH misalnya. Baik. Ruang terbuka hijau dibersihkan. Jadi ini juga kita berkoordinasi karena tapi lagi-lagi kita minta untuk alat peraganya ini dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau memang masih bagus dikembalikan. Jadi itu pendekatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena itu tadi di ruang waktu kita juga apalagi kami menerima pesan dari Pak Presiden bahwa tidak boleh juga terlalu galak-galak misalnya bahwa membuat Bawaslu. Jangan sampai Bawaslu itu menjadi bawahan pembuat was-was pemilu. Jadi kami harus memberi role-nya ke teman-teman. Kira-kira begitu. Jadi apapun itu kami berharap keterlibatan semua pihak dan masyarakat berpartisipasi itu adalah salah satunya memberi informasi ke kami Bawaslu. Ada potensi pelanggaran di sana, silahkan sampaikan. Baik, Pak Ketua, kita di penghujung ini saya ingin di closing statement Pak Ketua di podcast kita hari ini bersama Media Suara Palu dan podcast Palu ini Palu, tahapan model kampanye ini karena ternyata kampanye itu kan sekarang tidak hanya dalam bentuk APK, sosialisasi, tapi ada juga di media sosial. Nah, tentu itu dan media mainstream atau media konvensional gitu ya. Bisa juga kita jelaskan di akhir podcast kita ini Pak Ketua, tahapan-tahapannya dan yang mana bisa dan yang mana tidak. Saya hampir lupa menjelaskan ini ke teman-teman media. Kemarin saya sudah menyampaikan di beberapa tempat untuk teman-teman media untuk sementara menahan diri untuk menerima iklan kampanye. Oke. Nah, di ketentuan pasal di pasal 26 kemudian di pasal 27 PKPU, di pasal 26 itu ada metode kampanye, di huruf G itu ada metode kampanye terkait dengan kampanye di media di media elektronik, media cetak dan media daring. Oke. Nah, di pasal 27-nya dijelaskan bahwa ketentuan itu kampanye di ketentuan huruf pasal 26 huruf G itu baru bisa dilaksanakan 21 hari selama 21 hari dan berakhir sebelum masa akhir kampanye. Jadi masa akhir kampanye itu ada di tanggal 10. Kalau kita tarik mundur tanggal 21, maka ada mulai tanggal 21 Januari baru boleh teman-teman di media cetak, media elektronik dan media daring untuk menerima iklan kampanye. Selama itu belum boleh. Itu. Yang kedua, kalau di kampanye media sosial itu boleh. Jadi boleh, tapi nanti tanggal 28. Yang diawasi Bawaslu yang mana? Ini yang jadi masalah. Bawaslu ini media sosial sudah. Yang diawasi oleh Bawaslu adalah media sosial, akun media sosial yang terdaftar di KPU. Resmi. Ya, yang resmi. Di ketentuan pasal 38 dijelaskan bahwa setiap peserta itu mendaftarkan akun media sosialnya paling lambat 3 hari menjelang masa kampanye. Sebelum, jadi mungkin tanggal 25 ya, 25 sebelum 25 November ya, itu masa akhir pendaftaran. Dan masing-masing peserta diberi ruang untuk mendaftarkan 20 akun. 20 akun media sosial. Dari semua platform ya? Dari semua platform. Jadi kami pun misalnya mengawasi juga media yang tidak terdaftar, tapi akan kami koordinasikan soal penindakan. Dikoordinasikan dengan pihak-pihak lain. Baik. Nah, jadi kita bekerja sama. Itu sih memang kalau kita mau baca itu memang harus runut semuanya biar kita sama-sama saling tahu, masyarakat juga tahu, jangan sampai sedikit-sedikit. Tapi itu tadi ini soal berita, menjadi pengawas apapun itu pasti akan pengawas dicari, karena itu adalah tugas yang diamanahkan oleh negara bagi kami untuk menyelenggarakan pemilu ini. Begitu, di
mungkin ini yang paling terakhir. Ya. Tadi yang terakhir dan paling terakhir. Apa yang mau disampaikan Pak Ketua dengan peserta pemilu, khususnya caleg dan masyarakat Sulawesi Tengah? Baik, kami berharap dari Bawaslu peserta menaati seluruh peraturan terkait dengan ketentuan, baik ini nanti kampanye, karena ini adalah di masa yang akan datang, ini adalah soal kampanye, kita mulai tanggal 28, dan saya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak termakan informasi-informasi palsu atau informasi-informasi hoax. Mohon dilakukan pengecekan. Kami di Bawaslu punya platform yang namanya platform digital ya, untuk pengawasan digital Jarimu Awasi Pemilu. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait informasi apakah itu hoax atau tidak, nanti dicek. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak, teman-teman. Kami berharap masyarakat lebih mencari informasi juga soal tahapan dan informasi terkait dengan pemilu. Jangan sampai belum tahapannya tapi informasi itu sudah ada, misalnya sudah ada surat suara yang ditampung di rumah warga, padahal sampai hari ini surat suara belum dicetak. Jadi mohon, mungkin ini informasi yang sudah lama, jadi dicek and recheck. Kalau kita sering menyebut bahwa saring sebelum sharing, itu yang kita sering sampaikan ke masyarakat. Saya berharap semua kita berpartisipasi. Partisipasi kita bukan hanya datang ke TPS, tapi partisipasi kita juga mengawasi proses pemilu ini. Baik sekali. Baik, sahabat podcast, demikian podcast kita atau wawancara kita dengan Ketua Bawaslu. Terima kasih Pak Ketua sudah merespon dengan kami. Makasih. Semoga juga apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk para peserta pemilu, khususnya para caleg, kemudian partai politik dan masyarakat Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih buat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Nasrun SPD MAP. Saya Roni Sani pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber lain. Sampai berjumpa. Assalamualaikum. Selamat sore.